Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Nurul dengan NRP 312052103 dari kelas D3 Teknik Informatika Keislaman kelas 2. Oke, baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang IPv6 address dan routing RIP-NG. Oke, kita akan masuk ke Internet Protocol versi 6. Yang ini yang terbaru ya. Protokol internet versi baru yang didesain sebagai pengganti dari Internet Protokol versi 4 yang disebut dengan IP versi 4 yang didefinisikan dalam RPC 791 IPv6 yang memiliki kapasitas address raksasa yaitu dengan 128 bit, pendukung penyusunan address secara terstruktur yang memungkinkan internet terus berkembang dan menyediakan kemampuan routing baru yang tidak terdapat pada IPv4. IPv6 ini memiliki tipe address unicast yang dapat mekanisme penggunaan address secara lokal yang memungkinkan terwujudnya internet, seperti dukungan terhadap aliran data secara real-time, memelihara provider, mobilitas host, end-to-end security, ataupun konfigurasi otomatis. Nah, untuk IPv6 ini adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol internet versi 6. IPv6 ini dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force. Tujuannya utama diciptakan IPv6 adalah karena keterbatasan ruangan alamat di IPv4 yang hanya terdiri dari 32 bit. Nah, untuk alamat IP versi 6 ini panjangnya totalnya adalah yang disebut tadi 128 bit. Dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 2128 sama dengan 3,4 kali 1038 host komputer di seluruh dunia. Total alamat yang sangat besar ini bertujuan untuk menyediakan ruang alamat yang tidak akan habis dan membentuk infrastruktur routing yang disusun secara hierarkis sehingga mengurangi kompleksitas routing pada tabel routing. Oke, baik, kita akan masuk ke DHCP. Sama halnya seperti IPv4, IPv6 ini juga engine-nya adalah adanya DHCP PV versi 6 ya, server sebagai pengelola alamat. Jika dalam IPv4 terdapat dynamic address dan static address, maka dalam IPv6 konfigurasi alamat menggunakan DHCP server dinamakan dengan stateful address configuration dan konfigurasi tanpa menggunakan DHCP server dinamakan stateless address configuration. Oke, untuk kelebihannya IPv6 ini apa sih? Untuk nomor 1, ruang alamat yang lebih besar yaitu 128 bit. Untuk nomor 2, pengalamatan bersifat multicast, yaitu pengiriman pesan ke beberapa alamat dalam satu grup. Untuk yang nomor 3, satellite address auto configuration. IPv6 dapat membuat alamat sendiri tanpa bantuan DHCP versi 6. Untuk yang nomor 4, keamanan lebih baik dengan adanya default security, disebut IPsec. Oke, untuk nomor 5, pengiriman paket yang lebih sederhana dan efisien. Untuk yang nomor 6 dan yang terakhir ini, dukungan mobilitas dengan adanya mobile IPv6. Untuk kekurangannya apa sih? Oke, untuk nomor 1 kekurangannya yaitu operasi IPv6 membutuhkan perubahan perangkat. Perangkatnya keras atau lunak yang baru yang mendukungnya. Nomor 2, untuk kekurangannya masih harus tetap mengoperasikan jaringan IPv4 sebab masih banyak layanan IPv6 yang berjalan di atas IPv4. Oke, untuk IP packet structure dalam IPv6 alamatnya terdiri dari 128 bit tadi akan dibagi ke dalam 8 blok berurutan 16 bit yang dapat dikonversikan ke dalam
bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal berbentuk akan dipisahkan dengan titik 2. Dan karenanya format notasi yang digunakan oleh IPv6 juga sering disebut dengan kolon heksadesimal format. Nah, untuk IPv4 kemarin ada 8 bit. Nah, untuk yang IPv6-nya 16 bit. Oke, contoh IP versi 6 dari biner ke hexadesimal yang kemarin bagian 1. Nah, ini. Oke, tidak saya jelaskan. Kemarin sudah dijelaskan juga sama mungkinnya. Penyederhanaan alamat IPv6 dapat disederhanakan melalui zero compression, yaitu suatu metode menghilangkan 0. Jika terdapat 16 bit, angka 0 diganti dengan tanda 2.2. Nah, ini contohnya sebagai berikut. Oke, jenisnya ada cangkupan. Nah, ini sangat lengkap. Ini untuk RIP Next Generation, yang disebut dengan RIP-NG. RIP-NG untuk IP versi 6 berbasis pada RIP versi 2, tetapi bukan merupakan extension dari RIP versi 2. RIP-NG merupakan protokol terpisah. RIP-NG tidak mendukung IPv6. Untuk menggunakan RIP untuk proses routing IPv4 dan IPv6, kita harus menggunakan RIP versi 1 maupun versi 2. Untuk IP versi 4 dan RIP-NG untuk IP versi 6, RIP-NG menggunakan timer prosedur dan tipe message yang sama dengan RIP versi 2. Misalnya RIP versi 2 menggunakan update timer 30 detik yang telah ditambahi sedikit untuk mencegah sinkronisasi. Periode timeout 180 detik dan timer untuk garbage collection 120 detik dan hold down timer 180 detik. RIP-NG juga menggunakan metric hop count dengan 16 menunjukkan nilai unreachable dan juga menggunakan request dan response message dengan cara yang sama seperti RIP versi 2 serta pesan unicast yang digunakan RIP versi 1 dan 2 dan versi 2 ini. Address multicast IP versi 6 yang digunakan RIP-NG adalah FF02.2.29. Oke, kita akan masuk ke prosedur percobaannya. Nah, ini untuk yang kemarin. Ini kemarin sudah saya buat juga. Pada praktikum ini dibuat konfigurasi menggunakan IP versi 6 ya. Masing-masing router menggunakan routing RIP-NG ini ya. Diharapkan antara PC1 dengan PC2 dapat berkomunikasi satu sama lainnya. Berikut ini adalah gambar skenario dari konfigurasi IP versi 6 dan routing RIP-NG-nya. Nah, ini untuk yang kemarin yang saya buat. Ini juga sudah dikonfigurasi PC1. Kok besar ya? Nah, ini udah saya coba ya kemarin, sudah saya konfigurasi untuk PC1, untuk routernya R1 maupun R2, R3 maupun R4 juga saya konfigurasi. Oke, nah ini untuk konfigurasi routernya ya, yang R1. Nah, untuk R1 ini ya, pertama N ya, N, 2 konti, kemudian enter. Nah, ini dan seterusnya ya. IP versi 6 unicast, INT. Nah, ini untuk yang router 2. Nah, yang router 2 ini untuk konfigurasinya, nah ini bisa dilihat sebagai berikut. Nah, untuk R3, router 3-nya ini contohnya. Untuk router 4, nah untuk yang terakhir router 4 ini juga saya sudah konfigurasi. Nah, konfigurasinya sebagai berikut ini. Oke. Nah, untuk kemarin juga IP
IP PC1 dan PC2 juga ini. Nah, ini kebesaran nih. Nah, ini untuk IP versi 6 konfigurasinya otomatis ya. Nah, seperti ini maupun PC2 juga ini kebesaran. Nah, otomatis nih, tidak ada yang sama. Nah, untuk melakukan pinnya juga saya sudah berhasil kemarin untuk PC1 maupun PC2. Nah, ini. Oke, baik. Untuk kesimpulannya, pada praktikum kali ini adalah membahas tentang routing protokol RIP-NG pada IP versi 6. Jika router telah dikonfigurasi secara baik dan benar, maka masing-masing PC dapat mengirimkan paket dengan loss 0% dengan kecepatan rata-rata pengiriman 2 meter per second. Oke, baik. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.